Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Aulia Utami dari kelompok 6 Perbankan Syariah 2D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya yang bernama Dinda Ismaini, Ali Safran Pasaribu, dan juga Nurul Fadilah Nasution. Nah, langsung saja kita simak materinya ya. Oke, baiklah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih wawasan Nusantara itu. Nah, menurut Profesor Was Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, selanjutnya, apa sih wawasan Nusantara sebagai geopolitik? Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang suatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya yang menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh yang memiliki wawasan nasional. Nah, ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia yang memiliki wawasan nasional yaitu wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, serta udara dipandang sebagai negara yang memiliki semuanya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat, lingkungan yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, ataupun penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, dan juga tanggapan. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Pengertian geopolitik, kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian atas prinsip keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam artinya mempunyai makna kepentingan umum warga negara yaitu suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip dan juga keadaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan menghujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia ini, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat yang banyak. Nah, sekarang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan bahkan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentukan
kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya peran wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan perannya untuk 1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peran ini berkaitan dengan adanya hubungan yang sangat erat, saling keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan tersebut, akan merugikan bangsa itu sendiri. 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antar bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasional sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatannya. Merentangnya hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Ajaran dasar wawasan Nusantara untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. 2. Landasan konstitusional. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ialah Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah, lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dapat mempunyai letak ekuatorium, beserta segala sifat dan corak khasnya. Maka, implementasi nyata dari wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan.
realisasi penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Selanjutnya, sasaran implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Adapun tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara yaitu sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan global, golongan atau partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas, dan pasar dunia. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, serta tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, adapun manfaat dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Dan yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Dan yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat ialah penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang kelima ialah wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat kami paparkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.